Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan materi presentasi kami yang berjudul Teori Belajar Behavioristik dan Aplikasi Conditioning menurut Pavlov dan Skinner. Lanjut. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Siti Humaira Pratiwi, kemudian ada Natasha, kemudian Juniati Tikupayangan, dan terakhir Satriadi Aziz. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Natasha. Kepada Natasha, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi materi yang pertama itu konsep umum teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian dalam tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari selanjutnya yaitu tokoh utama teori belajar behavioristik. Ada Ivan Pavlov, lahir pada tahun 1849 dan meninggal di tahun 1936. Ivan Pavlov merupakan salah satu tokoh utama behavioristik yang memperkenalkan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning yang menekankan pada terbentuknya hubungan antara stimulus dan respon. Dalam eksperimennya, Pavlov membunyikan bel setiap kali menyajikan makanan pada anjing. Setelah dilakukan berulang kali, anjing mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bunyi bel, meskipun makanan tidak disajikan. Fenomena ini menjelaskan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui proses asosiasi stimulus dengan respon tertentu. Lalu yang kedua ada B.F. Skinner, lahir pada tahun 1904 dan meninggal di tahun 1990. B.F. Skinner melanjutkan dan mengembangkan teori behavioristik melalui konsep operant conditioning atau pembelajaran melalui konsekuensi. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia tidak hanya dibentuk oleh stimulus yang datang dari luar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Skinner menjelaskan bahwa perilaku akan cenderung diulang apabila diikuti dengan konsekuensi yang menyenangkan atau reinforcement, dan sebaliknya menurun apabila diikuti dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau punishment. Dalam operant conditioning, reinforcement berarti positif, memberikan hadiah atau apresiasi untuk meningkatkan munculnya perilaku yang diharapkan. Reinforcement negatif berarti menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku tidak hilang. Lalu selanjutnya ada prinsip conditioning dalam behavioristik. Yang pertama ada classical conditioning dari Ivan Pavlov. Prinsip dasar dari classical conditioning adalah bahwa perilaku dapat dibentuk melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Pavlov membagi menjadi dua jenis, yaitu stimulus tidak bersyarat atau yang secara alami menimbulkan respon. Misalnya makanan menimbulkan air liur pada anjing, dan stimulus bersyarat, stimulus netral atau stimulus netral yang kemudian dipelajari melalui asosiasi, misalnya bunyi bel. Melalui proses pengulangan atau repetition, stimulus netral yang terus-menerus dikaitkan dengan stimulus tidak bersyarat akhirnya mampu menimbulkan respon bersyarat yang sama. Dalam pendidikan, prinsip ini terlihat ketika guru
ketika guru memberikan reinforcement berupa pujian atau hadiah setiap kali siswa menunjukkan perilaku positif. Jika dilakukan secara konsisten, siswa akan mengasosiasikan pengalaman belajar perasaan senang sehingga motivasi belajarnya meningkat. Sebaliknya, stimulus negatif seperti teguran yang berlebihan membuat siswa merasa takut sehingga proses belajar terganggu. Lalu yang kedua, operan conditioning dari B.F. Skinner. Skinner menekankan bahwa perilaku manusia lebih dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Prinsip utamanya adalah bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi menyenangkan atau reinforcement cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti dengan konsekuensi tidak menyenangkan atau punishment cenderung ditinggalkan. Reinforcement sendiri terbagi dua. Yang pertama, reinforcement positif adalah pemberian sesuatu yang menyenangkan seperti pujian, hadiah, atau nilai tambahan agar siswa terdorong mengulang perilaku baik. Yang kedua itu reinforcement negatif adalah penghilang sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya mengurangi tugas tambahan bagi siswa yang disiplin, sementara itu punishment berupa konsekuensi negatif, misalnya teguran atau pengurangan poin digunakan untuk menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Juniati Tiku Payangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi pembelajaran berdasarkan conditioning. Strategi pembelajaran berdasarkan conditioning berakar pada teori belajar behaviorisme yang menekankan bahwa proses belajar merupakan perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam perspektif ini, belajar bukan hanya aktivitas mental yang abstrak, melainkan dapat diamati melalui respon yang muncul akibat adanya stimulus atau konsekuensi tertentu. Next. Adapun strategi penerapan classical conditioning, yang pertama, membangun asosiasi positif di awal pembelajaran. Contohnya itu kayak guru selalu memulai pembelajaran dengan menyapa siswanya atau mengajak siswanya doa bersama. Hal ini dilakukan untuk membiasakan siswa agar terbiasa mengaitkan jika dimulai pembelajaran dengan suasana yang akrab dan menyenangkan. Yang kedua, ada mengurangi kecemasan menghadapi ujian. Contohnya kayak guru memutar musik lembut atau memberi motivasi singkat sebelum ujian dimulai. Yang ketiga, ada meningkatkan motivasi belajar. Contohnya itu setiap kali siswa berhasil menjawab pertanyaan, guru memberikan pujian atau tepuk tangan dari teman sekelasnya. Kemudian yang keempat, ada menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Contohnya itu penggunaan dekorasi kelas yang menarik, pencahayaan yang baik, serta tatanan tempat duduk yang nyaman dapat membuat asosiasi bahwa ruang kelas adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar. Next. Adapun strategi pembelajaran operan conditioning, yang pertama, reward positif untuk meningkatkan motivasi. Contohnya yaitu guru memberikan tambahan poin, stiker bintang, atau pujian lisan ketika siswa aktif bertanya atau menjawab di kelas. Yang kedua, reward negatif untuk memperkuat perilaku baik. Contohnya, siswa yang konsisten hadir tepat waktu dibebaskan dari tugas tambahan. Yang ketiga itu ada punishment edukatif untuk mengurangi perilaku menyimpang. Siswa yang terlambat masuk kelas diminta untuk membaca ringkasan materi di depan teman-temannya. Hukuman ini bersifat mendidik karena sekaligus meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Yang keempat, ada token ekonomi. Sebagai sistem penghargaan, guru memberikan poin kepada siswa setiap kali mereka menunjukkan perilaku positif, seperti mengerjakan tugas tepat waktu dan membantu temannya. Yang kelima ada shaping atau pembentukan perilaku bertahap. Contohnya guru memberikan penguatan secara bertahap
Pertama, ketika siswa berani mencoba menjawab meskipun salah. Kedua, ketika jawaban lebih tepat. Dan akhirnya ketika siswa mampu menjelaskan secara menyeluruh. Dengan cara ini, perilaku belajar aktif terbentuk secara progresif. Sekian materi dari saya persilakan untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Siti Humaira Pratiwi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penerapan conditioning dalam pendidikan ataupun di kelas menurut Pavlov. Jadi, menurut Pavlov, ada beberapa contoh penerapan conditioning di dalam kelas. Yang pertama ada menekankan kerjasama dan kompetisi antar kelompok daripada individu. Hal ini karena banyak siswa yang merasa tertekan dengan kompetisi individual yang bisa menimbulkan respon emosional negatif terhadap pelajaran lain. Yang kedua, ada menciptakan pojok baca atau reading corner yang nyaman. Ini dapat membuat kegiatan membaca menjadi lebih menyenangkan, lebih nyaman, menarik, dan enak digunakan. Yang ketiga, mendorong siswa pemalu untuk mengajarkan siswa lain. Hal ini dapat mengajarkan siswa untuk belajar berani bertahap. Lanjut. Selanjutnya ada contoh penerapan operan conditioning dalam pendidikan atau kelas menurut Skinner. Dari beberapa contoh, saya mengambil contoh pertama yaitu reinforcement atau penguatan. Contohnya siswa yang berhasil menghafal doa wudhu diberi poin bintang. Ini termasuk di dalam reinforcement positif. Yang kedua ada reinforcement negatif. Siswa yang awalnya kesulitan menghafal doa harian hanya ditegur ringan tanpa hukuman berat. Seminggu kemudian, siswa tersebut lebih aktif menunjukkan hafalannya. Hal ini membangkitkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas seperti teman-teman lainnya. Yang kedua ada punishment atau hukuman. Contohnya saat guru membaca Iqra, ada siswa yang menyela. Guru tidak menegur keras, hanya melanjutkan membaca. Esok harinya siswa tersebut berhenti untuk menyela. Yang terakhir ada shaping atau pembentukan. Contohnya sebelum belajar, siswa diminta berbaris dan merapikan sepatu. Guru mencontohkan cara yang benar, lalu membiarkan siswa melakukannya sendiri. Setelah selesai, guru memberi penguatan seperti pujian. Contohnya, bagus sekali, rapih banget. Oke, lanjut. Baik, materi yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan penerapan conditioning di kelas. Menurut yang kita ambil dari teori Pavlov dan Skinner. Baik, yang pertama dari teori Pavlov, Yang pertama, kelebihan dari teori conditioning adalah memberikan dasar praktis yang kuat dalam pembelajaran. Guru diarahkan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa mengasosiasikan kegiatan belajar dengan pengalaman positif. Adapun kelemahan dari teori conditioning adalah kecenderungannya melihat proses belajar hanya dari perilaku yang tampak. Padahal belajar pada manusia adalah proses mental yang lebih kompleks dan tidak bisa sepenuhnya diamati dari luar. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke kesimpulan, saya serahkan kepada Natasha. Jadi kesimpulannya adalah teori conditioning menunjukkan bahwa proses belajar dapat dibentuk melalui kebiasaan stimulus dan konsekuensi. Teori ini memudahkan guru dalam mengarahkan perilaku siswa melalui pemberian reward, meskipun kurang mampu menjelaskan aspek kognitif dan emosi yang kompleks. Jika dibandingkan dengan teori lain, conditioning lebih menekankan perilaku yang tampak namun tetap relevan digunakan dalam pembelajaran dengan penyesuaian strategi yang tepat. Sekian dari saya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.